Baik, eh, pada pertemuan hari ini kita akan masuk materi baru ya, yang berjudul ada dengan topik gambar 3D dengan CAD ya, sesuai dengan apa namanya RPS kita ya. RPS. Nah, jadi saya akan tunjukkan ke kalian bagaimana menggambar 3D ya 3D, kemudian hasilnya nanti akan bisa diplot atau diprint ya, sesuai dengan kebutuhan atau diplot sederhana. Saya gunakan AutoCAD 2022. Saya buka dulu software AutoCAD-nya 2022. Oke. Nah, ya kalau kalian udah biasa menggunakan ini, mungkin udah nggak asing lagi ya. Asing lagi. Nah, jadi ada gambar sederhana ini. Gambar sederhana yang judulnya atau nama gambar ini bisa dimatikan ini. Coba matikan yang depan ini supaya kelihatan namanya. Ya, namanya hing arms ya, atau engsel pintu ya, engsel pintu. Tapi engsel pintu jenis apa ya? Jadi engselnya di sini lengket ke pintu, kemudian bisa digeser gitu ya, bisa digeser. Nama hing arm. Nah, kita ingin gambar eh, tiga dimensi ya, tiga dimensi dengan mengerti. Nah, sebelum kita gambar, kalian kan udah belajar gambar teknik ya. Apa langkah pertama untuk memulai gambar teknik? Hah? Itu dia nggak lewat lah ya kan. Udah pastilah. Dalam gambar tekniknya, dalam teori. Dulu kuliah gambar teknik, siapa dosennya? Oh, Pak Dorpino. Ya, itu teman sleting saya, itu sangkatan saya. Ya, kan, di USU. Ya, ya. Yang lain? Oke. Yang pertama kali kalian harus tentukan adalah apa? Tampak, tampak depan, ya kan? Kertas udah pasti lah. Kalian gambar nggak pakai kertas gimana? Itu dianggap mudah lah. Sekarang di gambarnya ini apa yang dilakukan pertama? Pertama adalah tampak depan. Ya gitu. Kita mau dari mana lihat tampak depannya? Dari segitiga. Nah, yang saya sekarang ini mengulang-ulang aja ya kan, mengulang-ulang kuliah kalian dulu ya. Apa teori dasar penentuan tampak depan? Apa definisi tampak depan? Ayo, dasar loh, dasar gambar teknik. Apa proyeksi? Apa dasarnya? Mana? Apa dasarnya pemilihan tampak depan? Kenapa mesti sisi ini, misalnya ya, sisi ini di tampak depan, atau sisi ini, atau bisa atas di tampak depan. Nah, sekarang apa persyaratannya? Harus kita anak teknik mesin harus paham itu. Kalau nanti kalian buat gambar nanti gak efisien, gak efektif. Gambar itu kan kita mesti efisien, sesedikit mungkin tampak pandangan atau section, tapi bisa menampilkan keseluruhan bentuk. Gitu. Jangan terlalu banyak, akhirnya bingung gambar apa akhirnya. Gitu, ya kan? Paham nggak definisi? Ada belajar nggak? Definisi tampak depan adalah, nah kalau ada yang kalian punya buku buku gambar teknik karangan Ohan Johana, itu jelas tulisnya. Tampak depan adalah tampak yang memperlihatkan bentuk benda secara keseluruhan. Artinya dengan melihat dari sisi tersebut, maka sudah tahu kita itu bendanya apa. Misal kursi, ya kan? Kursi ini kalau lebih baik ya,
Gambar tiga dimensinya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi di sini ya ini top ya kan, top. Nah, sub front ini ya. Tab kita ambil front. Nah, ya kan? Ambil front, tunggu bentar ya. Ya gitu kan gitu. Nah, ini dia. Jadi kita lihat bendanya dulu. Bendanya adalah panjang 95 ditambah 25. Ya kan gitu kan? Berarti 120, 100. Kemudian, nah kalau tampak dari sini kan, berarti kan nampak ini panjang ini dan tinggi ini kan, tinggi ini ya. Panjang ini dan nah maka di situ kelihatan yang pertama 95, 95, kemudian tebal 10. Nah itu dulu kita buat ya. Jadi 95 tambah 25, berarti 130, ya kan? Hah? 130 lah. 120. Ya kan? 120 ya. 120. Jadi kita buat rectangle. Nah, tapi ini 3 dimensi ya. Kita gambar 3 dimensi, bukan 2 dimensi. Dengan lebarnya ini adalah ini dia R25. Berarti ke R25, berarti sini kemari berapa? 50 gitu kan. Nah, berarti kita buat rectangle 95 50. Mana dia? Rectangle. Nah, add 95,50. Nah, itu dulu. Zoom all. Nah, straight. Nah, baru kita extrude. Extrude ya, sejauh 10. Nah, jangan buat visual apa namanya? Visual yang virtual tuh jangan ya, nanti nggak kelihatan. Nah, kemudian di ujung sini kita buat lingkaran, kemudian kita extrude lagi sejauh 10 ke atas. 10. Nah, baru kemudian kita satukan ya. Gunakan 3D Tools, Union. Nah, baru selanjutnya apa? Selanjutnya adalah ini. Nah, ada lidahnya ini, tinggi 30. Lebar adalah R20, berarti lebarnya 40. Berarti kita perlu buat bisa dengan cara gini, cara buat rectangle rectangle. Oke. Jadi cara saya ini si apa namanya? Si UCS ini saya move kemari. Nah, kemudian saya putar UCS-nya. Oh, ke situ. Iya betul. Ya. Nah, tujuannya supaya ini nanti menjadi lembar kerja ya. Kemudian 30 kemari ya, 30 40 ya. Oke. Rectangle, add the X
X30. 30,40. Oh, ya nggak apa-apa, aman. Tenang, tenang. Aman. Kan bisa di-move kan? Aman tuh. Yang penting arahnya betul itu aja yang penting ya. Aman tuh. Sip, mantap. Berarti kalian paham. Kalau kalian diem aja berarti kalian nggak paham ya kan? Nah, ini kan. Baru kemudian ini bisa kita trim ya, trim. Nah, dibuang ya kan. Baru kita satukan. Edit kita satukan. Ini join dengan ini, enter, enter. Sehingga ada nyatu. Nah, itu kan. Baru kita extrude setebal 10 ya. Extrude 10. Nah, 10. Dah, baru kemudian ada apa lagi? Nah, ada lubang di sini. Yaitu diameter 16 ya, 16. Kemudian di atas ada oh udah. Ini ya, ini 16 ya, 16. Berarti kita masih ya UCS-nya masih di sini ya. Circle, ambil tarik. Nah, nah itu dia ya kan? Eh, diameter 16. Tag, ya kan? Baru kemudian kita extrude lagi. Nah, sejauh berapa? 11 saja. Lebih sedikit. Baru kita subtract ya, subtract. Alah, salah kena. Itu dia. Baru kemudian jangan digabungkan dulu karena kita perlu ini untuk kemarin gitu kan. Nah, UCS-nya kita kembalikan ke posisi awal. Baru ini kita mirror. Mirror biasa aja. Mirror itu apa? Itulah ya kan, paham ya kan? Itulah ya kan. Ada di sini aja. Oh, tekan F8 ya, F8 hidup. Nah, itu. Sip. Baru di union disatukan, ya kan? Tap. Nah, udah hampir nih. Nah, baru kemudian ada fillet ya sebesar R10 di sini ya. Jadi kita gunakan fillet, jangan fillet ini, fillet yang biasa aja. Fillet R10. Klik ini. Nah, lagi. Iya, ya kan? Baru apa lagi? Baru ada lubang di sini, ya kan? Dengan kita buat lingkaran, ya dengan R-nya 8 berarti diameter 16, ya kan? Nah, kita kemari berarti. Kita kemari, circle. Payah ya gitu ya. Nah, gini aja. Oke, D16. D16. Nah, kemudian apa lagi? Jaraknya 30. Oke, nggak apa-apa. Aman, kita kasih 30 deh. Kita buat garis bantu aja. Garis bantu dari kemari, kita offset aja sejauh 30. Ya, baru ini kita copy aja. Yang gampang aja ya kan, jangan cari yang susah ya kan. Kan penting jadi dia. Baru kita kasih, boleh rectangle boleh. Tak kemari. Nah, baru kemudian kita trim. Kita hapus yang enggak perlu-perlu. Nah, baru kita gabungkan, edit. Tik, join. 1, 2, 3, dah. Berarti gabung dia kan? Nah, baru kita extrude. Extrude sejauh 11 aja. Lewat sedikit aja. Baru kita subtract. Subtract ini. Dah. Selesai gambar 3 dimensinya. Ya kan? Nah, kita lihat dari sini. Itu dia. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana menampilkan dalam bentuk gambar teknik? Kan gitu kan. Apakah ini? Ya, ini repot kali lah. Nah, kita pindah ke layout. Nah, di sini dia.
Kita hapus dulu nih, buang aja. Nah, ya. Biasanya kita gunakan eh, kertas A3 ya, A3. Jadi kita set dulu kertas A3-nya. Kita buat rectangle dari titik base-nya 0,0 ke berapa ukuran kertas A3? 420,297. Enter. Baru kita zoom all. Wih, besar sekali ya kan. Nah, ada masalah itu. Ya, kita inilah sesuaikan ya. Kita sesuaikan dengan menggunakan page setup manager ya. Kita modify. Nah, kita ambil ini kan letter pantas kecil kali dia kan. Nah, kita ambil yang ISO A3 namanya. ISO A3 ini dia. Grade ya kan. Kemudian ini kita ambil Windows ujung ini, ujung ini. Dah, kemudian kita center to plot. Kemudian 1:1 buat perbandingan. Nah, kita klik OK. Nah, itu dia. Sudah seluruhnya ya kan? Nah, baru kita buat garis pinggir. Berapa garis pinggirnya? Kertas A3? 20 ya kan? Nah, kemudian kita masukkan kepala gambar. Saya sudah buat kepala gambar, ya, insert block ya. Insert block. Mana block? Insert block. Saya sudah buat kepala gambar nanti. Kepala gambar. Iya. Baru kita pindahkan ke sini. Nah, kepala gambar udah beres. Nah, baru kita masukkan gambarnya. Yaitu dari home base model. Nah, ya kan? Sesuai dengan tampak depan. Ini tampak depan ya kan. Jadi kita letakkan sini tampak depan, tampak atas, oke aja. Nah, oke aja, atas. Nah, kalau untuk yang sini saya nggak mau tampak samping, nanti saya mau buat section, potongan, potongan. Nah, baru ini tampak 3 dimensi sini. Jeder. Baru enter. Nah, ini kan masih tampak apa kerangka ya, kerangka. Kita nggak mau kerangka ya. Kita mau nanti view-nya adalah visible line. Nah, itu dia. Dan juga ini bentuk, sorry, juga visible line. Nah, ini juga visible line. Nah, jadi garis-garis di belakangnya ketutup. Nah, baru kemudian kita untuk lubang ini kita buat pakai potongan ya, kita pakai potongan. Jadi itu dari layout section full kita potong. Oh, tapi sebelum ini kita kasih dulu garis-garis bantu ya. Lubang harus biasa dikasih garis apa center ya, kita center. Nah, ini apakah sudah set? Saya centernya kita lihat. Oh, ternyata udah ada ya. Oke, baik, mantap ya kan. Mantap Krina ya kan. Tinggal di center. Kebesaran. Nah, kita kecilkan lagi. LT scale berapa tuh? Satunya udah besar ya. Udah. Kita buat 0,5. Kurang. Kita buat 0,2. Lumayan. Dan baru kita kasih garis lagi. Kita perpanjang kemari. Center. Ya kan? Sudah mantap. Gak capek kita gambar 2 dimensinya kan? Udah ada 3 dimensi kan? Bisa langsung. Oke, jadi kalian kuasailah. Ya. Tap. Mungkin selainnya ada juga software lain, mesti Inventor segala macam. Silakan deh pakai ya, nggak ada masalah. Yang penting bisa kalian kuasai. Kalau saya kebetulan AutoCAD. AutoCAD dari mulai versi capek, versi 12, versi underdose ya. Ini dipotong sedikit. Nah, itu ya. Ini karena bentuknya simetri, jadi kita kasih
garis simetri juga ya kan. Nah gitu kan. Anda belajar gambar teknik kan? Simetri ya kan. Nah, oke. Sekarang, oh ya, ini sebenarnya nah, kalau di gambar teknik, lubang ini harus dikasih tanda juga dari sini satu. Ya. Ini kita move, tengahnya ambil kepotong. Nah, ini harus kita kasih tanda ini, bahwasannya di sini ada lubang. Oke, nah sekarang eh, potongan ya, potongan. Nah, udah ada tanda ini nah nih. Layout section full, kita mau potong full. Ya, kita potong full. Ini mau dipotong, kemudian dari sini sampai kemari, tarik. Iya, cekrek, enter. Nah, kemudian ini kita atur apa namanya arsirannya, kita besar, kurang 15 biasa. Ah, iya. Oke, itu dia ya. Nah, baru kita kasih apa? Kasih ukuran. Oh, notasi dulu, teks. Kalian bikin saya ini aja. Betul ya. Tampak depan ya kan? Baru tampak atas ya kan kita copy ya. Copy. Zaman copy paste ya. Copy. Tampak atas. Nah, artinya dengan contoh gambar saya tunjukkan ini berarti kalian sebenarnya kalau gambar dua dimensi itu lebih bagus gambar tiga dimensi dulu kan. Nah, gitu. Nah, betul tanggal tiga gambar tiga dimensi ya, maka betul lah dua dimensinya gitu kan. Nah, kita kasih ukuran ya, kita ukuran. Ukuran pertama panjang. Panjang. Kita bisa sebentar ya. Annotate biasa saya suka. Saya suka begini. Linear tak tak. Oke. Kecilan Pak, nggak masalah. Kita klik ini. Kita modify. Kita modify teksnya, biasanya teks itu 3 mili. 3 mili above, di atas, ISO, standar ISO. Kemudian jarak dengan dimensinya adalah biasanya 1,5 atau setengah kali teks. Primary unitnya kita jadikan 0 aja. Kemudian teksnya kita pakai yang tadi, Times New Roman. Apply, close. Nah ya, row-nya adalah 1,5 kali dari teks atau lebih besar dari teks sedikit, 4 mili. Kemudian garis ya, garis bantu atau garis ukur. Garis ukur jarak antara benda dengan garis bantu ukur adalah setengah kali teks. Setengah kali teks 1,5 ya kan, 1,5. Baru, oh salah. Ini adalah jarak antara garis dimensi ya dengan kata sikitnya itu. Baru jarak antara benda dengan garis ukurnya adalah 1 kali teks. Bapak dapat di mana, Pak? Ya, itu waktu saya kerja. Waktu saya kerja di Admindo saya dapat ini. Ya, dapat formula ini. Nah, tap itu dia langsung 120 ya kan? Betul ya 120 ya 95 tambah 25 kan? Kemudian apalagi kita ini 30. Kemudian kita cari yang radius. Oke, 20. Baru kita cari yang diameter. Ini dia. Mantap, ya kan? Ketebalan. Oke, balik ke linear. Ketebalan ini. Jadi, ukuran, tampak depan adalah tampak yang mengandung ukuran paling banyak. Jadi, itu aturan gambar ISO.
Dalam ukuran paling banyak itu berada di tampak depan. Paling banyak. Silakan baca buku apa itu? Buku gambar apa namanya teori gambar teknik ya. Jadi letakkannya di sini banyak-banyak ukuran ya. Nanti baru lebihnya kalau dari sini nggak sanggup lagi atau nggak bisa ditampilkan di sini maka baru di tampak yang lain. Oke, ini R10 apalagi. Jarak A ini kan kalau jarak ini lebih bagus kita letakkan di atas ini kan. Nah, maka setelah ini, nah tampak ukuran kedua yang paling banyak itu adalah bukan di tampak atas, justru di potongan, di section. Ya. Ini bisa kita besarkan. Nah, ini ukurannya ada mesti 0,24 ya, pantas lah kecil kali ya. Kita jadikan 3. Tigo, ya kan? Tap, lalu kita berbesar. Oke, jadi kita turunin dia. Move. Turun, turun kok turun. Nah, gitu. Baru kemudian, oh ya ini garis simetri, jadi kita copy aja di sini. Ya, benda simetri harus ada tandanya ya. Kita copy aja, ambil di sini. Oke, baru letakkan ke tengah-tengahnya, baru kita geser. Nah, baru yang ini kita kasih ini atau boleh apa? Kita copy aja. Nah, baru nanti kita sebarkan ya. Kita pisahkan dia. Baru yang ini geser kemari. Nah, dah. Baru kita, oh ini kurang ke bawah kayaknya. Ya udah pas lah. Nah, baru kita kasih ukuran lagi linear dari ujung sini ke sini. Serah limpul pas ya kan 50. Baru ini diameter ini. Oh, salah. Itu ini kan udah dari sini. Inilah nih. Ini tebalnya berapa? Jadi semua harus lengkap ya. Iya. Nah, itu dia. Apalagi bolehlah ini kita kasih ukuran linear ini, tapi dia diameter ya, diameter 16. Tek, tek. Nah, cuma caranya teks kasih persen C16. Nah, itu dia. Diameter 16 ya. Kemudian apalagi? Oh, ketebalan nih boleh gua sini tapi ini kan tidak ada ya. Atas ya, tampak atas yang penting adalah pertama ini ya, ukuran dalam nih penting. Dimension annotate, dimension linear. Ini kemarin. Ya, jadi lebih baik kita letakkan di dalam benda angkanya, timbang kita taruh keluar. Nah, itu ada aturannya juga aturannya. Bisa kalian baca di buku apa teori gambar teknik ya. Jadi nggak boleh nih. Di tengah. Nah, dalam gambar teknik garis bantu harus ngalah dari ukuran. Maka ini harus kita potong. Nah, harus ngalah nih. Jangan sampai ukuran itu terhalang garis bantu. Pengisian ini tinggal double klik aja. Nah, ini namanya pakai atribut ya, oke atribut. Jadi title tinggal isi hing arm, hang, hing arm, hing arm. Apply. Nah, kemudian tanggal oke, tanggal sekarang 27. Peringatan nggak ada. Oke. Nah, sehingga apa namanya? Kepala gambarnya terisi sendiri. Ya, nggak merepotin sampai kemarin rusak-rusak gitu. Ya udah deh. Nah, kalau udah selesai, simpan lagi tadi. Nah, baru diplot silakan diplot ya kalau ada plotternya ya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau ada yang ingin tanyakan kira-kira? Ya, jadi menarik nih ya, menarik sopir-sopir nih. Minggu depan nanti saya akan tunjukkan tentang ANSYS ya, ANSYS, ANSYS Workbench. Dia untuk simulasi, ya, simulasi. Jadi setelah kita gambar, kita bisa simulasi. Misalnya kena beban, kita berikan tarik, tekan, atau bending. Nah, jadi software CAD ini bisa menganalisis. Jadi nggak hanya sekedar gambar aja, tapi bisa kelanjutan lagi. Kekuatan strukturnya sampai mana. Gitu. Kita tinggal masukkan bahannya apa sama propertiesnya kita masukkan, baru kita berikan beban dan kita simulasikan sehingga ketahuan nanti di mana kelemahan struktur itu. Misalnya nih hing arm nanti kelemahannya di mana? Kalau kita kasih beban tarik misalnya, atau kita tekan atau tekuk. Nah, itu kelanjutannya. Jadi software-software engineering ini nggak hanya sekedar jago gambarnya kan, lanjutannya ada lagi. Ada bahkan ada yang di model kalau di SolidWorks bisa dibuat apa namanya simulasi motionnya ya, pergerakannya gitu kan, bisa ya. Kemudian bisa ada lagi ini kalau di SolidWorks itu bisa dibuat simulasi assembly-nya, pemasangannya. Macam ini nanti hang arm-nya ada lagi pintu nanti bisa dibuat menyatu ya, jadi sebuah mesin. Syaratnya apa? Syaratnya ukuran dimensinya harus pas. Kalau nyangkut nggak akan jadi dia. Sudah pernah kali alami itu. Nggak nyangkut, nyangkut dia berhenti dia. Berhenti. Kita cek lagi. Ya, tuh. Jadi intinya gini, kalian kalau tamat S1 ini kalau bisa menguasai lah salah satu. Minimal salah satu aja lah. Software engineering ini. Entah AutoCAD kah, entah SolidWorks kah, entah apa Inventor kah, macam lah. Nah, ya. Kalau kalian nggak nguasai rugi rasanya. Tamat S1 teknik mesin tapi nggak tahu apa. Cuma tahunya Excel gitu. Apa Office itu karena tugas akhir kan? Nah, karena skripsi ya gitu. Kalau Office pun ya anak apa FEB pun bisa ya kan? Ekonomi dan bisnis tuh bisa juga orang tuh kan. Tapi kalau kalian lebih lah gitu. Contohnya dia misalnya gambar teknik, kalian bisa buat 3 dimensi dengan mudah kan mudah kali deh, ya kan? Pemodelan cukup di sini pemodelan, nah baru nanti hasilnya di sini ya gitu. Baiklah, ada pertanyaan sekarang di sini? Kalau nggak ada saya pikir cukup kita hari ini. Jadi ini materi kita tentang gambar 3D dengan CAD ya. Jadi CAD itu bisa AutoCAD, bisa SolidWorks, bisa Inventor dan segala macam. Nah, kebetulan yang saya kuasai adalah SolidWorks. Sorry, AutoCAD. SolidWorks bisa juga, cuma SolidWorks saya belum saya install. Baik, itu aja saya pikir. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mari kita kuliah kita dengan doa. Seperti biasa, saya akan pimpin beragama Islam. Bagi yang non-Muslim, silakan berdoa menurut agama dan ucapan asing. Astagfirullahaladzim, 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera.